Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Rahayu Tias, NIM belakang 087. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran terpadu model nested atau biasa juga disebut dengan model sarang. Pengertian model sarang atau nested ini menurut Fogarty adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasiannya pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran. Dari model sarang ini memiliki 3 keterampilan belajar menurut Fogarty. Yang pertama adalah keterampilan berpikir atau biasa juga disebut dengan thinking skill. Yang kedua, keterampilan sosial atau social skill. Dan yang terakhir adalah keterampilan mengorganisasi atau org skill. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai kegunaan model sarang atau nested. Jadi kegunaan model sarang ini sangat tepat untuk guru yang sedang berusaha memadukan antara keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi atau keterampilan bekerja sama dalam satu mata pelajaran tertentu dan dengan konten-konten tertentu. Kemudian guru di sini akan terus berusaha agar tatanan belajarnya tepat, kemudian pemikiran dan tindakan pembelajaran akan tetap fokus dalam keterampilan berpikir dan keterampilan sosial akan meningkat dan akan menciptakan pula pengalaman belajar yang tentunya akan meningkat karena di model sarang ini adalah memadukan antara 3 keterampilan belajar, yaitu keterampilan belajar meliputi 3 keterampilan, yaitu yang pertama keterampilan berpikir, kemudian keterampilan sosial, dan yang ketiga adalah keterampilan mengorganisasi. Di slide selanjutnya adalah sintak pembelajaran model pembelajaran sarang atau nested. Di model pembelajaran nested ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Di tahap perencanaan di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah guru harus mempersiapkan materi, guru harus mempersiapkan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang akan dipadukan. Kemudian guru juga harus memilih kajian materi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Kemudian guru harus mempersiapkan indikator juga. Dan selanjutnya guru menentukan sub keterampilan yang harus dikuasai. Selanjutnya di tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini guru akan melaksanakan perencanaan yang telah disiapkan di tahap perencanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran, memungkinkan siswa menjadi pelajar yang mandiri. Dan yang selanjutnya adalah pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Jadi misalkan guru telah merencanakan untuk membuat pembelajaran itu menjadi beberapa kelompok dengan siswa, maka pemberian tanggung jawab individu dan kelompok itu harus jelas. Dan yang selanjutnya adalah guru perlu mengakomodir terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Selanjutnya di tahap ketiga ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi menurut Debdignas tahun 1996 memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua adalah guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pada
pembelajaran nested atau sarang. Yang pertama, kelebihan dari model pembelajaran nested atau sarang. Yang pertama, kelebihannya itu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang dengan mengumpulkan dan menjaring sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, ide lain yang dapat ditemukan. Yang keempat, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kemudian ada juga kekurangan dari model pembelajaran nested. Yang pertama yaitu dapat membingungkan siswa jika pengumpulan beberapa target belajar dalam satu kali latihan. Kemudian yang kedua, prioritas konseptual dari latihan mungkin tidak jelas karena siswa diarahkan untuk banyak melakukan tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Keterampilan yang dapat dilakukan melalui model pembelajaran nested atau sarang ini adalah keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Selanjutnya yaitu implementasi model sarang atau nested. Model nested di sekolah dasar dapat diterapkan khususnya di kelas tinggi. Yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Dalam implementasinya diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan dengan menggunakan pokok bahasan atau sub pokok bahasan sebagai bingkai untuk menyarang keterampilan, konsep dan perilaku yang diharapkan tercapai. Kemudian menentukan keterampilan-keterampilan lain yang dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah hal ini dilakukan, maka ditentukan langkah-langkah pembelajaran yang diperlukan sebagai strategi pembelajaran dengan mengintegrasikan setiap keterampilan yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu simpulan. Model pembelajaran nested memfokuskan pada sejumlah keterampilan pembelajaran yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. Misalnya, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis. Pembelajaran nested memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam implementasinya diawali dengan menggunakan konten yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan, dengan menggunakan pokok bahasan atau sub pokok bahasan sebagai bingkai untuk menyarang keterampilan, konsep dan perilaku yang diharapkan tercapai. Langkah-langkah pembelajaran terpadu tipe nested mengikuti tahap-tahap yang dilakukan setiap pembelajaran terpadu yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.